Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Saya akan melempar bola basket ini dalam 3 kali percobaan. Kalau masuk berarti semua penonton video Bible Learning harus kasih jempol. Oke ya? Percobaan pertama. Ayo. Kesempatan kedua. Kesempatan ketiga. Mudah-mudahan masuk ya, bantu doa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saya sangat berharap semoga semua pendengar Bible Learning dalam keadaan sehat, tidak pernah kekurangan berkat, selalu ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana kita setiap bangun pagi, buka mata, kita buka hari kita dengan doa. Sebuah relasi yang mendalam dengan Allah, Sang sumber hidup kita, Sang rejeki hidup kita, karena hanya kepadanya lah hidup kita mengarah. Kemudian dari doa itu kita bisa awali juga dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca bisa dari bacaan harian misa ataupun dari kitab-kitab yang mau Anda baca secara rutin, secara bergantian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di awal video ini izinkan saya untuk menampilkan sebuah alat peraga lagi. Di depan saya ini ada 2 gelas, isinya kurang lebih sama. Kalau Anda berpikir ini susu, Anda bisa benar, bisa salah. Kalau bukan susu, lantas apa Romo? Mari kita bongkar. Memang salah satu gelas ini isinya susu, tetapi yang lain bukan. Nah, yang bukan ini saya kasih clue. Yang pertama, dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, ibu-ibu pasti langsung bisa nebak nih. Putih, cair, dihasilkan oleh tumbuhan atau pohon. Apakah getah karet? Nanti dulu. Cairan ini dihasilkan dari buahnya. Tetapi tidak sembarangan buah. Buahnya harus betul-betul tua, kemudian diparut dan diperas sehingga keluarlah cairan di dalamnya. Cairan ini yang bukan susu bisa digunakan paling enak untuk bikin kolak, untuk bikin soto Betawi, atau untuk bikin nasi uduk. Nah, apalagi kalau bukan santan. Nah, saudara-saudara, apakah Anda bisa tebak yang mana susu, yang mana santan? Silakan tebak. Kalau santan pasti tidak berani saya minum langsung. Tetapi kalau susu, saya berani minum langsung. Ini dia. Inilah yang sebelah kanan ini susu, yang ini santan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, antara susu dengan santan, meskipun mirip tetapi berbeda. Yang mau saya garis bawahi adalah segelas santan itu dibuat dari buah kelapa. Tetapi Anda pasti tahu, apakah kelapa yang masih muda, kelapa hijau gitu ya, bisa dibikin santan? Pasti tidak, hasilnya pasti tidak bagus atau tidak banyak dan tidak maksimal. Sebuah santan bisa dihasilkan dari kelapa yang betul-betul tua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, soal tua dan muda, mari kita berpikir sejenak. Di sebelah saya ini ada barang-barang tua atau barang-barang kuno. Kebanyakan dari barang-barang ini sudah tidak bisa dipakai lagi, entah karena rusak, entah karena tidak bisa maksimal lagi, atau sudah ada yang baru. Alhasil, kebanyakan dari barang-barang ini harus berakhir di tempat sampah atau tempat pembuangan. Apakah pemahaman seperti itu bisa kita terapkan begitu saja untuk manusia? Khususnya untuk para orang-orang tua yang sudah renta, yang sudah tidak bisa lagi beraktivitas banyak, yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap, hanya mengandalkan pensiunan, ataupun mengharapkan kebaikan-kebaikan dari anak-anak mereka.
Ada begitu banyak orang tua yang merasa dibuang, dimasukkan ke panti jompo, dijadikan beban bagi keluarga dari anak-anaknya. Apakah orang-orang tua seperti ini tidak lagi berarti bagi keluarga mereka? Jawabannya pasti masih berarti. Saudaraku yang terkasih, izinkanlah saya pada video kali ini mengangkat tokoh-tokoh yang sudah berumur tetapi betul-betul menunjukkan kualitas imannya. Betul-betul bisa menjadi contoh buat generasi-generasi muda. Minimal ada 3 tokoh yang mau saya angkat, yaitu tokoh-tokoh yang bisa kita baca dalam kitab Makabe. Tokoh pertama yang bisa saya angkat namanya Eleazar. Ada di kitab kedua Makabe bab 6 ayat 18 sampai 31. Jadi diceritakan begini. Eleazar adalah seorang ahli Taurat yang sudah berumur 90 tahun. Dia sangat dihormati oleh bangsanya. Tetapi pada waktu itu dia dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes, yaitu penjajah Yunani, yang sedang menjajah daerah Timur Tengah kuno termasuk orang-orang Israel untuk makan makanan yang tidak diizinkan oleh hukum Taurat, untuk meninggalkan adat istiadat nenek moyang mereka, untuk menyembah dewa-dewa asing ataupun menyembah patung-patung raja. Bagi orang-orang yang menolak semua itu akan dihukum mati. Nah, diceritakan Eleazar ini bersikeras untuk tidak mau mengotori dirinya dengan makanan-makanan haram, meninggalkan adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, ketika sudah tua, ketika mulutnya dipaksakan untuk makan makanan haram, dia muntahkan kembali. Nah, pada waktu itu ada pengawal-pengawal raja yang berbelas kasihan kepada Eleazar ini dengan cara tipu-tipu. Jadi, para pengawal-pengawal raja ini merasa kasihan dengan orang tua ini, lalu menyediakan daging-daging yang tidak haram. Mereka menyuruh supaya Eleazar makan daging ini pura-pura di hadapan raja, seolah-olah dia sedang makan makanan haram. Maka dia bisa terbebas dari hukuman mati. Tetapi seorang Eleazar, dia melihat kalau dia sampai melakukan hal itu, dia akan menjadi contoh yang buruk buat generasi-generasi muda. Justru dia sadar, sebagai orang tua, dia harus memberikan teladan yang baik. Akhirnya, para pengawal-pengawal yang tadinya berbelas kasihan malah mengadukannya kepada raja. Dari kitab 2 Makabe bab 6 ayat 27, Eleazar berkata, "Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak untuk usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda, untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu." Saudara-saudara, itulah tokoh pertama yang bernama Eleazar, yang memberikan kesaksian iman yang luar biasa meskipun nyawa menjadi taruhannya. Lebih baik dia kehilangan nyawanya daripada mengkhianati Allah yang sudah sangat mengasihinya. Tokoh yang kedua bisa kita lihat dalam 2 Makabe bab 7, yaitu seorang ibu yang memiliki 7 orang anak, di mana anak-anak mereka dipaksa untuk makan makanan haram dan juga menyembah dewa-dewa bangsa asing dan juga menyembah Raja Antiochus Epiphanes. Nah, ibu mereka dipanggil untuk menasehati anak-anaknya ini untuk segera mengikuti aturan-aturan raja. Tetapi yang dilakukan oleh ibu yang luar biasa ini, dia meneguhkan hati anak-anaknya. Jangan sampai mereka tidak taat kepada Allah. Ibu ini lagi-lagi seperti Eleazar tadi bisa menunjukkan contoh teladan yang luar biasa bagaimana kesetiaan manusia, orang beriman kepada Allahnya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Tokoh ketiga yang bisa kita angkat bisa kita baca dalam kitab 1 Makabe bab 2 ayat 15 sampai 28, yaitu seorang tua yang bernama Matatias. Dalam konteks yang sama, Matatias juga mengalami kengerian yang luar biasa. Dia diancam untuk segera meninggalkan imannya. Dia bersama anak-anaknya dan seluruh orang-orang di Israel. Bahkan dalam kisah Matatias, dia diiming-imingi dengan harta kekayaan. Kalau dia mau meninggalkan imannya,
maka dia akan diberi kesejahteraan dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi saudaraku, sebagai orang beriman, kita bisa belajar banyak hal dari Matatias. Meskipun harta kekayaan, kesejahteraan sangat menyilaukan, tetapi dia tidak silau dengan harta itu. Dia meneguhkan dirinya untuk tidak meninggalkan iman nenek moyang mereka. Saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata ketiga tokoh tadi adalah orang-orang tua yang sudah lanjut usianya, tetapi bisa memberikan sebuah teladan. Ternyata orang-orang tua ini tidak pernah kehilangan nilai dalam kehidupannya. Justru seperti kelapa yang tua, mobil antik, mereka semakin berharga. Bagaimana dengan tugas kita sebagai orang tua? Ternyata kita memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana mencontohkan, menjadi teladan hidup beriman. Bukan cuma ngomel-ngomel kepada anak, suruh mereka ke gereja, suruh mereka berdoa, suruh mereka rosario, suruh mereka baca firman Tuhan, suruh mereka berbuat baik sama orang lain. Tetapi dalam diri anak-anak, orang tuanya tidak bisa menjadi contoh bagi mereka. Maka dari itu saudaraku, belajarlah dari ketiga tokoh-tokoh yang tadi kita bahas, bagaimana kita sadar peran dan tanggung jawab kita. Saya yakin Tuhan akan selalu melindungi setiap orang tua yang bisa menjadi teladan buat anak-anaknya. Mari kita berdoa buat semua orang tua kita. Tuhan, berkatilah orang tua kami. Dalam keadaan mereka apapun, biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi generasi muda, bagaimana menjalani hidup sebagai orang beriman yang taat dan setia. Berkatilah orang tua kami, bahagiakanlah mereka, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka, supaya mereka boleh merasakan kebahagiaan di masa tuanya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa, berkat mengalir buat setiap orang tua, buat setiap anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.